pelaksanaan perjamuan kudus di rumah dapat berjalan lancar, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu tentang simbol roti dan air anggur. Saudara dapat menyiapkan seperti berikut. Menyiapkan simbol roti dengan roti tawar yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki dan menempatkannya di wadah yang akan digunakan. Apabila karena satu dan lain hal, saudara tidak dapat menyediakan roti tawar, maka dapat menggunakan alternatif pengganti seperti roti isi dengan ukuran yang dikehendaki. Menyiapkan simbol air anggur yang dapat bervariasi macamnya. Saudara dapat menggunakan anggur merah, teh, atau air putih. Air anggur ini dimaksudkan dalam sloki atau gelas berukuran kecil yang saudara miliki di rumah. Banyaknya air anggur secukupnya saja, tidak perlu sampai penuh. Perhatikan jumlah roti dan air anggur yang disediakan agar tidak kurang dari jumlah orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus. Tempatkan wadah berisi simbol roti dan air anggur ini di atas meja tersendiri. Ketika tiba saat pelaksanaan perjamuan kudus, maka yang melayani pembagian roti dan air anggur di rumah adalah kepala keluarga atau siapa saja yang telah mengaku percaya atau sidi dan atau baptis dewasa. Jika saudara melaksanakan perjamuan kudus ini seorang diri, maka saudara melayani diri sendiri. Susunan liturgi perjamuan kudus yang akan dilaksanakan sedikit berbeda pelaksanaannya dengan yang biasa kita lakukan. Pembagian roti dan air anggur tidak dilakukan terpisah, tetapi bersamaan. Pendeta yang memimpin perjamuan akan mengatakan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Lalu dilanjutkan dengan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Baru setelah itu, kepala keluarga atau yang dipilih untuk membagikan mulai mengedarkan roti dan air anggur. Bila tidak ada orang lain, saudara mengambil untuk diri sendiri. Setelah mengambil roti dan air anggur tersebut, saudara menunggu aba-aba dari pendeta. Pendeta akan mengatakan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Maka saudara di rumah ikut makan bersama. Demikian juga ketika pendeta mengatakan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, minumlah, saudara ikut minum air anggur tersebut. Setelah itu, sloki atau gelas dikumpulkan dan ditaruh di meja. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Umat diundang berdiri.
Marilah kita datang menghadap Allah, Sang Sumber Damai Sejahtera. Sebagai pribadi dan bersama dengan seluruh keluarga, kami datang dengan penuh ungkapan syukur. Karena bersama Allah hati kita tenang. Bersama Allah kita mampu melangkah dan membangun keluarga. Inilah kami ya Tuhan, sebagai keluarga Allah kami masuk ke rumah-Mu. Kami hendak memuji-Mu atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, Kristus yang menjadi dasar dalam rumah tangga, dan Roh Kudus yang terus menginspirasi kehidupan keluarga. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat beribadah keluarga GKI Kafling Polri. Apakah hari ini kita sudah menyapa pasangan kita, anak kita, orang tua kita, kakak atau adik kita? Selamat pagi sayang. Bagaimana tidurmu semalam anakku sayang? Atau coba cek handphone masing-masing. Apa nama yang tertera untuk pasangannya? Coba ya, Pak Adi, tulis apa untuk nomornya Ibu Junita? Namanya. Karena namanya ada di hati saya.
jangan ditambahin, Pak. Pak Agus, tulis apa untuk Ibu Evi di dalam handphonenya? Temi, tulis apa untuk saya di handphone kamu? Apa karena biasa laki-laki lebih simpel ya? Coba kita tanya, Ibu Sari tulis apa untuk Pak Michael di handphonenya? Honey. That's good. Kalau saya tulis apa untuk Temi di handphone saya? Tem, mungkin bisa jawab. My love. Yes, walau telah menikah hampir 30 tahun, dia tetap cinta di hatiku. Bagi kita yang telah menikah, masih ingatkah kita akan kata-kata ini? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu menjadi istri atau suamiku. Sebagai seorang suami atau istri yang beriman, aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Hanya sebuah kalimat, namun ia mendasari perjalanan panjang hidup suami istri. Dengan kalimat ini, suami dan istri sama-sama berjanji setia dan bersama berjuang membangun kehidupan rumah tangga dalam keadaan apapun. Kehidupan suami istri tentu tidak seindah pesta pernikahan mereka. Ada berbagai macam tantangan hidup keluarga yang tidak mudah untuk dilalui. Ada kalanya suami atau istri merasa kelelahan ketika membangun dan mempertahankan rumah tangga. Ternyata masing-masing berpikir dan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Sama seperti pasangan yang baru berlatih berdansa. Persoalan terbesar di antara mereka merasa atau tidak membiarkan salah satu pasangannya memimpin. Karena mereka merasa paling benar. Akibatnya tidak hanya dansanya yang jadi berantakan, tapi juga mereka saling menginjak kaki sesamanya. Masing-masing merasa bahwa apa yang ia pikirkan dan lakukan lebih baik dari pasangannya. Bukan bersama membangun, malah sendiri-sendiri membangun. Bukannya bergandengan tangan mengikuti irama musik kehidupan, malah saling menginjak atau menjatuhkan. Mari kita merenungkan hidup rumah tangga kita saat ini. Apakah kata bersama, kata-kata sayang masih kita gunakan dalam hidup rumah tangga? Kita menundukkan kepala. Ya Allah, saat ini kami datang kepadamu. Sebagai suami dan istri, kami mengaku terkadang mengedepankan ego untuk mengelola hidup keluarga. Kami enggan berkomunikasi dan bekerja sama hingga akhirnya kami merasa berjuang sendirian. Sebagai orang tua,
tak jarang kami lelah dalam mengasuh anak-anak kami. Sebagai anak-anak, tak jarang kami frustasi dalam memahami keinginan orang tua kami. Ampunilah kami ya Allah, kiranya kasih-Mu yang telah mengikat kami sebagai keluarga memulihkan kami. Dan dengan pemulihan itu, kami terus berjalan dan berkarya bersama di tengah rumah tangga kami. Amin. Umat diminta berdiri. Ketika kita mengaku kepada Tuhan, dengarlah berita anugerah dan perintahnya dalam Filipi 2 ayat 1-4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam damai dan kasih mesra dengan keluargamu. Salam damai. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ingin merasakan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Dan itu hanya mungkin kami raih ketika Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Engkau ada di hati kami. Engkau menguasai pikiran kami dan seluruh tindakan kami, kata-kata kami mencerminkan kasih kami kepadamu. Dan selama bulan Oktober, bulan keluarga ini, kami akan menghayati kehadiran-Mu di tengah keluarga kami, sekaligus
Di bulan-bulan selanjutnya kami sungguh-sungguh menikmati relasi dengan Engkau dan anggota keluarga kami yang lain. Kami mau belajar dari firman-Mu, teguhkan kami, dan kiranya oleh Roh Kudus kami mampu menangkap kebenaran firman Allah dan didorong untuk melakukannya. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, firman Allah menurut Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Beginilah firman Allah menurut Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya serta memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, mulai hari ini selama bulan Oktober kita akan diajak kembali menghayati hidup berkeluarga kita melalui bulan keluarga. Sebuah keluarga dimulai dari perjumpaan seorang laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta dan bertekad membentuk sebuah keluarga. Adakah di antara Bapak Ibu yang masih ingat kisah cintanya pada masa lalu? Saya yakin ada satu kata yang menyatukan cinta kita, yaitu luar biasa. Seperti kata lagu, jatuh cinta berjuta rasanya. Yang tahu lagi lagu ini ketahuan umurnya berapa. Saudara-saudara, itulah perjumpaan yang menggetarkan hati kita. Konon ketika Tuhan menciptakan Hawa, terjadilah dialog antara Adam dan Tuhan. Adam bertanya, "Tuhan, sedang bikin apa?" Lalu Tuhan menjawab, "Oh, aku sedang membuat manusia, perempuan, Hawa namanya. Ia akan menjadi penolongmu." "Oh, cantik enggak dia Tuhan?" "Ya, lihat aja sendiri." Lalu Adam mengamati kerja Tuhan ketika membentuk Hawa. Adam bertanya, "Tuhan, kok rambutnya lurus sih? Jangan lurus banget Tuhan, ya kasih keriting berombak gitu dong biar keren." Oke, kata Tuhan. "Sudah, tenang aja kamu. Kulitnya kalau bisa jangan hitam-hitam Tuhan. Ya agak kuning sedikit lah. Kamu ini protes terus sih. Tuhan, bodinya aduh, kalau orang sekarang bilangnya
kayak gitar dong Tuhan. Sudah. Kamu tidur aja. Tahu bereslah. Adam lalu dibuat tidur oleh Tuhan. Ketika ia bangun, di depannya ada sosok perempuan yang begitu luar biasa. Saking kagumnya ia berujar, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini ditulis oleh pendeta Andar Ismail. Tentu saja saudara-saudara, Adam sangat kagum maklum. Ia belum pernah melihat yang cantik-cantik. Di Firdaus dia kan cuma sorangan. Begitu lihat Hawa langsung jatuh hati. Dan saya yakin ini juga pengalaman perjumpaan bapak dan ibu ketika menjadi pasangan suami istri. Ada kata-kata pujian. Ada kata-kata yang mengagumi satu dengan yang lain. My love, ya. Honey, dan lain sebagainya. Nah kalau pakai bahasa Adam, ini dia tulang dari tulangku. Kalau pakai bahasa sekarang, jika kamu jadi kupu-kupu, aku jadi bunganya. Saya yakin Kak Anes dulu merayu dengan cara ini. Tetapi persoalannya saudara-saudara, kata-kata penuh kekaguman, kata-kata cinta, kata-kata sanjungan itu tidak abadi dalam kehidupan pernikahan. Tidak selalu kata-kata itu muncul dari mulut kita. Kadang-kadang kehidupan pernikahan itu cinta membaranya meredup. Ada seorang suami datang ke penasihat perkawinan dan berkata, Pak, dulu waktu saya menikah pertama kali, semuanya terasa begitu indah. Setiap kali saya pulang kerja, saya disambut dengan senyum oleh istri saya sambil dia bawakan sandal rumah dan anjing kesayangan kami menggonggong dari dapur. Tetapi sekarang Pak sudah 7 tahun menikah semua berubah. Setiap kali saya pulang kerja, anjing saya menyambut sambil menggigit sendal dan mengibaskan ekor-ekornya. Lalu istri saya mulai menggonggong dari belakang katanya. Saudara-saudara, ini cuma cerita yang mau menunjukkan kepada kita bahwa inilah realitas kehidupan pernikahan. Salah satu sebabnya karena manusia tidak pernah puas. Seperti Adam yang protes terus, selalu saja ada yang kurang. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa cukup. Gaji pertama, wow puji Tuhan. Beberapa bulan kemudian, wow berat juga Tuhan. Naik gaji, puji Tuhan. Beberapa bulan kemudian, berat Tuhan. Hari ini kredit motor, besok kredit Lamborghini. Selalu saja ada yang kurang. Rumah satu kurang, bapak-bapak istri satu. Nggak ada yang berani menjawab ya. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan ini pentinglah kita bertanya bagaimana memelihara cinta kita pada pasangan kita yang kemudian akan berdampak pada anak-anak kita. Bagaimana bangunan relasi yang membahagiakan tercipta di tengah keluarga kita. Dari bacaan kita saudara-saudara, saya akan mengangkat 3 nilai yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Alkitab mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perkataan ini menunjukkan bahwa orang lain itu penting dalam hidup kita. Aku dan mereka, kata tema kita minggu lalu. Sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk yang rapuh kita membutuhkan orang lain. Dan itu sebabnya tema bulan keluarga adalah be with you. Kita nggak bisa hidup seorang diri. Maka saudara-saudara logikanya adalah hargailah orang lain. Sederhana saudara-saudara. Kita bisa beribadah di sini dan di rumah secara bersamaan. Itu karena tim multimedia. Berapa sering kita mengucapkan terima kasih pada tim multimedia. Sederhana. Kita bisa bernyanyi dengan indah itu karena ada pemain musik dan ada suara yang merdu. Jangan suruh saya nyanyi. Saudara bisa sakit perut ya. Tetapi berapa sering kita mengucapkan apresiasi kita. Saudara-saudara, inilah persoalannya. Pasangan kita, anak-anak kita adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada di rumah dan kebetulan bersama dengan pasangan dan anak-anaknya, tolong sekarang bilang,
Mama, Papa, engkau hadiah yang terbaik dari Tuhan. Di sini juga boleh sih, cuman agak jauh ya. Bu Jone sama Pak Tim agak jauh ya. Wah, sama Pak Michael jauh juga ya. Saudara-saudara, katakan kepada anak-anak kita, anak-anakku, engkau hadiah yang terbaik dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu kita tidak bisa hidup sendirian. Saudara-saudara, sekalipun demikian, realitas pernikahan seringkali tidak berjalan sebagaimana yang kita idealkan. Saya pernah berjumpa dengan sepasang suami istri. Suaminya kami dengar beritanya sudah 17 tahun sakit. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kami bersama dengan rombongan akan melawat. Terbayang dong lagu apa, ayat Alkitab apa yang akan kami baca. Karena kami membayangkan 17 tahun sakit, pasti yang muncul cuma satu, keluhan. Lalu kami datang dan ketika mobil parkir di depan rumahnya, tiba-tiba ada seorang ibu setengah tua yang berlari. Lalu ketika kami membuka pintu dan dia ada di depan kami, dia mengatakan, puji Tuhan, saya nggak salah. Saya tadi kenali ini sepertinya mobil Pak Pendeta. Untung saya belum pergi ke supermarket. Kalau pergi, aduh kecewa Pak Pendeta dan rombongan. Masuk. Begitu masuk saudara-saudara, kata yang keluar pertama kali adalah seperti ketika ia menyambut kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan, 17 tahun merawat Bapak yang gak bisa bangun dari tempat tidur, tetapi gak ada luka di kulitnya. Puji Tuhan, tetangga baik Pak Pendeta. Kalau saya mau ke gereja saya bisa titip. Puji Tuhan Pak Pendeta, anak-anak memang jarang datang, tetapi mereka mendukung beli obat-obatan. Puji Tuhan, Bapak gak rewel makannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan sepanjang perjumpaan pelawatan itu kami bengong saudara-saudara. Apa yang kami persiapkan hilang karena hanya ada satu kata, puji Tuhan. Saudaraku, mengapa? Karena pasangannya seperti apapun dia adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Mungkin kita mengatakan, itu gak mungkin saya lakukan Pak Pendeta. Dia sudah menyakiti hati saya. Saudara-saudara, siapa di sini yang tidak pernah disakiti oleh pasangannya? Sekalipun pakai masker, saya lihat dari mata ibu-ibu yang hadir di sini, pasti pernah dilukai oleh suaminya. Dalam hati, iya Pak Pendeta, iya. Tetapi sebaliknya, suami-suami juga pasti pernah dilukai hatinya oleh istrinya. Mengapa? Karena dia bukan makhluk yang sempurna. Saudara-saudara, pasangan kita bukan makhluk yang sempurna sekalipun dia pendeta. Hai Mam. Tidak saudara-saudara. Sekalipun dia pelayan Tuhan, tidak. Mengapa? Karena dia terbatas. Kalau Bapak Ibu tidak ingin dilukai oleh pasangan, jadikan dia malaikat Tuhan. Satu syaratnya, almarhum atau almarhumah lebih dahulu. Setiap kali perjumpaan selalu ada potensi untuk terluka. Nah justru karena itu saudara-saudara, belajarlah bersyukur untuk pasangan kita seperti apapun dia. Belajarlah bersyukur untuk orang tua kita seperti apapun dia. Belajarlah bersyukur untuk anak-anak kita seperti apapun dia, sambil mendoakan, Tuhan, ini hadiah yang terbaik dari Engkau. Pasti kehadirannya membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan memberikan penolong. Kata penolong dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ezer. Dan kata ini banyak digunakan Alkitab untuk menunjukkan pertolongan Tuhan kepada manusia. Salah satunya yang mungkin kita ingat adalah kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi penolong itu bukan pembantu atau asisten rumah tangga. Saudara-saudara, dulu sebelum menikah saya sudah jadi pendeta dulu. Karena memang saya tidak ingin sebelum jadi pendeta menikah gitu ya. Saya jadi pendeta menikah.
Dan itu komentar orang banyak sekali saudara-saudara. Ayo adik nikah, nanti enak loh. Di rumah ada yang masakin, di rumah ada yang ngerapiin, ada yang nyetrika, nyuci. Wah, semua sekarang sudah digantikan dengan Gojek atau Grab. Bahkan di sana ada pijatnya segala. Sudah seringkali kita keliru memahami pasangan kita. Penolong seturut dengan hadiah yang terbaik dihadirkan oleh Allah untuk memperlengkapi kita. Karena itu jangan heran saudara-saudara kalau kita ketemu pasangan suami istri yang beda luar biasa. Yang satu cerewetnya bukan main. Yang kalau udah ngomong ngeremnya susah. Yang satu pendiamnya luar biasa kayak pendeta di biara. Saudara, kita bisa menemukan pasangan-pasangan yang sangat berbeda. Mengapa? Karena ia dihadirkan Allah untuk memperlengkapi kita. Nah kalau begitu saudara-saudara boleh dong kita minta masukan dari pasangan kita. Boleh dong pasangan kita ngeritik. Persoalan yang sering terjadi adalah kalau orang lain yang mengkritik kita terima. Tetapi kalau pasangan kita ribut ujung-ujungnya. Padahal kalau ia dihadirkan sebagai penolong, maka ia pasti akan membangun kita. Pasangan kita adalah penolong, bukan penonton. Pasangan kita adalah penolong, bukan penonton. Saudara-saudara tahu pasti bedanya. Anak-anak, orang tua kita penolong. Dan itu sebabnya kita juga harus menolong. Mamanya kerja nyapu, kita diem aja duduk di depan TV. Itu penonton, bukan penolong. Istrinya masak, kita cuma nungguin aja, gak bantu apa-apa, gak tanya apa-apa. Itu penonton, bukan penolong. Penolong adalah hadir. Agar kehidupan bersama kita menjadi lebih lengkap. Dan bukankah ini panggilan hidup kita? Termasuk dalam gereja kita. Gereja kita ini membutuhkan banyak penolong. Pertanyaan penting buat kita adalah apa yang bisa kulakukan untuk memperlengkapi karya kasih Allah di GKI Kafling Polri. Kalau protes banyak ya Bu Jone di sini ya. Oh iya ya, di mana-mana ya. Di rumah begitu, di gereja begitu. Tetapi pertanyaan penting buat kita adalah apa yang bisa kulakukan sebagai penolong dari Allah bagi hidup keluarga kita, bagi hidup keluarga GKI Kafling Polri. Oh, gereja ini membutuhkan remaja yang siap jadi pengurus. Dorong anaknya. Gereja ini membutuhkan pemuda untuk jadi pengurus. Dorong anak kita. Jadilah penolong yang menumbuhkan. Yang ketiga, saudara-saudara. Alkitab mengatakan perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Tentu saja saudara-saudara ini metafora. Dan tentang hal itu seorang bapak gereja Aurelius Agustinus menulis sebuah refleksi, katanya begini. Perempuan diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya, supaya ia tidak menjadi atasan. Bukan pula dari kakinya, supaya ia dijadikan alas. Melainkan dari sisinya, untuk dijadikan mitra sederajat. Dekat dengan lengannya untuk dilindungi. Dan dekat di hatinya untuk dicintai. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Pasangan suami istri adalah mitra sederajat untuk memperlengkapi kehidupan rumah tangga hingga bisa memuliakan Allah. Karena itu logikanya saudara-saudara. Ketika kita melukai pasangan kita, itu berarti kita melukai diri kita sendiri. Mungkin saudara-saudara punya pengalaman menyesal mengucapkan kata-kata kasar pada pasangan kita atau pada anak-anak kita. Aduh, tadi kenapa saya ngomong begitu? Bapak Ibu terluka ketika Bapak Ibu melukai pasangan saudara atau anak-anak saudara. Kita gak nyaman. Dan ketika kita hidup dalam luka saudara-saudara, itu tidak akan pernah membahagiakan kita. Apakah cukup 3 hal ini? 3 nilai ini? Tidak saudara-saudara. Ada kiat-kiat lain, ada nilai-nilai lain, ada kunci-kunci lain. Karena itu nantikanlah
ibadah-ibadah bulan keluarga selanjutnya dan juga rangkaian kegiatan bulan keluarga. Ikutilah dengan hati yang terbuka agar kita dapat membangun kehidupan rumah tangga. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Andalkan Tuhan dalam membangun kehidupan bahagia. Be with you Allah. Dan itu sebabnya perjamuan kudus membuka rangkaian bulan keluarga ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan, tanpa Engkau hidupku tidak akan membawaku pada kebahagiaan. Masukilah bulan keluarga dengan penuh sukacita. Sambutlah perjamuan kudus dengan hati yang bersyukur. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leaving us as one. Great is your unfailing love. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Umat diundang berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami sadar betul bahwa kehidupan di tengah keluarga, apalagi di masa pandemi ini tidak mudah. Ampuni kami kalau kami seringkali melukai pasangan kami, melukai anak-anak kami, melukai orang tua kami. Kami menjadi tidak sabar. Dan kami merasa pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami mengganggu kesenangan kami. Ya Bapa, tolonglah kami, tolonglah keluarga kami, agar di sana yang terdengar adalah puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Doa-doa yang kami hantarkan dengan hati yang terbuka. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga kami untuk berpulih dan setiap luka di hati dapat Tuhan sembuhkan. Dan itu sebabnya kami memasuki bulan keluarga dalam sebuah pengharapan. Topanglah keluarga kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dirangkai oleh panitia bulan keluarga. Kiranya dengan penuh sukacita kami mengikutinya. Dan kiranya setiap orang yang terlibat dalam kegiatan bulan keluarga, Tuhan berikan kegembiraan. Dan bulan keluarga membuat kami semakin menghayati akan cinta Allah dalam hidup kami. Dan kami boleh membagikan cinta Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk pembukaan bulan keluarga di mana kami dihantar mengingatkan kami akan kasih setia Allah melalui perjamuan kudus. Kiranya Engkau melayakkan kami. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Kafling Polri. Berkati para pelayan, berkati mereka yang berkarya di tempat ini, berkati persekutuan gereja kami, berkati berbagai macam kebutuhan umat-Mu. Kiranya kami boleh bahu-membahu menjadi gereja Tuhan yang saling peduli. Kami mau berdoa saat ini kami membutuhkan para pelayan sebagai pengurus komisi, para pelayan yang siap menjadi penatua. Kiranya Tuhan mengutus yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Kiranya Tuhan menolong agar di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, gereja kami tetap eksis melakukan karya pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Kami juga mau berdoa, sekiranya ada umat-Mu yang merasakan sukacita untuk berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Mereka yang berulang tahun, mereka yang mendapatkan keturunan, mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka yang lulus dari ujian baik sekolah maupun ujian yang lain. Tuhan ajari kami bersyukur, sebab Engkau hadir, Engkau tidak pernah tidur, Engkau menolong kami. Kami doakan juga buat mereka yang sedang dalam pergumulan, baik pergumulan terkait dengan ekonomi
relasi atau apapun itu, yakinkan kami. Kami bersama dengan Tuhan yang hidup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu sebabnya kami harus berelasi indah dengan Tuhan sang pemilik kehidupan. Berkati mereka yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kasihanilah mereka ya Tuhan, tolonglah mereka. Agar di tengah-tengah sakit ini mereka tetap boleh bersuka cita. Dan Tuhan memberikan berkat-berkat agar biaya pengobatan boleh teratasi. Kami doakan mereka yang merawat kiranya dapat merawat dengan penuh cinta. Diberkatilah setiap keluarga yang membangun kehidupan dalam cinta dan perhatian. Kami doakan COVID-19 yang mereda, namun kami tidak ingin terlena. Kami tetap menjaga protokol kesehatan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang juga mulai beribadah di mana-mana. Kiranya gereja Tuhan tidak menjadi klaster baru, tetapi justru gereja Tuhan mengajarkan bagaimana hidup berdamai dengan COVID melalui protokol kesehatan. Kami doakan pemerintah kami yang mengupayakan berbagai macam cara untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih Bapa. Kiranya karya kasih Allah boleh dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemimpin bangsa kami. Kami doakan PON yang baru dibuka, kiranya menyemarakkan semangat untuk bangkit bagi negeri ini. Kami doakan anak-anak bangsa yang mengalami keterpurukan, mereka yang teraniaya, mereka yang dianggap sebagai sampah, mereka yang dibuang, mereka yang mengalami diskriminasi dan lain sebagainya. Tuhan berkatilah. Kiranya Tuhan hadir melalui gereja Tuhan yang terbuka bagi semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai bentuk syukur atas segala kebaikan Tuhan dan sebagai tanggung jawab kita dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan syukur melalui transfer e-money dengan cara memindai kode QRIS yang ada di layar, atau transfer ke nomor rekening GKI Kafling Polri yang sudah tertera di layar juga, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gereja. Mari kita memberi dengan mengingat kisah bangsa Israel yang memberi persembahan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dalam ibadah hari ini untuk dapat membawa persembahan syukur kami. Kuduskanlah persembahan kami agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami juga untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, terkhusus dalam melayani umat-Mu di tempat ini, sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan pada kami. Karuniakan juga kepada kami hikmat untuk dapat menata berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Umat diundang berdiri. Rumah bukanlah tentang tempat tidur, melainkan ketenangan untuk beristirahat. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Rumah bukanlah tentang ruangan yang nyaman, melainkan perasaan yang penuh kedamaian. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Rumah bukanlah tentang gerbang yang indah, melainkan penerimaan yang penuh kehangatan. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Rumah bukanlah tembok yang kokoh, melainkan tempat perlindungan dari ketakutan. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Rumah bukanlah tentang apa makanan di atas meja, melainkan meja yang terbuka bagi semua orang untuk dikenyangkan. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Rumah bukanlah tujuan pulang di sore hari, melainkan tujuan kehidupan. Rumah kami adalah di dalam-Mu. Jadi ingat, setelah ibadah kita ganti nama kesayangan, nama-nama di dalam handphone kita dengan nama kesayangan. Inilah rumah kami. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak legan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah Bapa menghangatkan kehidupan keluargamu. Cinta Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib menjadi teladan pengorbanan hidupmu di tengah keluarga. Roh Kudus yang membarui dan memberi semangat, kiranya membarui cinta dan semangat untuk mencintai di tengah keluarga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.